Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianti Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perubahan harga. Dimulai yang pertama itu ada masalah akuntansi. Perubahan harga menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian unit pengukur dan pemertahanan kapital. Masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai kos pada suatu saat. Masalah pemertahanan kapital berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya. Setelah itu, ditinjau dari karakteristik perubahan harga barang dan jasa, ada 3 jenis perubahan harga. Yang pertama itu ada perubahan harga umum. Perubahan harga umum adalah perubahan harga yang terjadi pada semua produk atau jasa secara umum. Perubahan harga umum dikenal dengan istilah inflasi. Pemicu inflasi itu pada umumnya adalah penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh karena kekuatan faktor ekonomi seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua itu ada perubahan harga spesifik. Nah, perubahan harga spesifik ini mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lainnya itu yang pertama, perubahan selera konsumer, yang kedua, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan yang ketiga, spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia atau tersuplai dalam masyarakat. Nah, implikasi akuntansinya itu, dalam akuntansi konsumstoris, perubahan harga spesifik ini tidak diperhatikan dan dengan sendirinya perubahan ini akan tersembunyi dalam perhitungan laba. Interpretasi untung atau rugi penahanan. Nah, untung penahanan merupakan informasi tentang jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital. Dari segi evaluasi kinerja manajemen akuntansi, kos sekarang sebenarnya memberi informasi tentang kegiatan yang benar-benar merupakan upaya manajemen dan kegiatan yang semata-mata hanya menahan aset dalam kaitannya dengan pengolahan kapital fisik. Yang ketiga, ada perubahan harga relatif. Mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Selanjutnya itu ada dasar pengukuran kos sekarang. Yang pertama itu ada kos pengganti. Kos pengganti ini secara konseptual laba periode akan terjadi atas dua unsur. Yang pertama itu laba operasi, yang kedua itu untung atau rugi penahanan akibat perubahan harga relatif. Nah, yang kedua, ada nilai jual sekarang. Nilai jual sekarang ini berarti jumlah rupiah pendapatan yang dapat direalisasi seandainya aset dijual sekarang. Selanjutnya ada nilai terrealisasi harapan. Pendekatan ini sama dengan nilai jual sekarang, hanya pengukuran dilakukan atas dasar nilai sekarang. Aliran kas masa yang akan datang yang diterima dari aset atau dibayar untuk aset atau utang yang bersangkutan. Selanjutnya ada akuntansi hibrida. Di akuntansi hibrida itu ada akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Nah, akuntansi daya beli konstan ini mengatasi masalah penelitian, merevisi atau merevaluasi aset non-moneter secara terus-menerus menggunakan indeks harga umum karena sasarannya perubahan umum. Nah, selanjutnya itu mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi. Yang kedua itu ada akuntansi kos sekarang. Akuntansi kos sekarang ini mengatasi masalah penilaian, merevisi atau merevaluasi aset non-moneter secara terus-menerus, terus menggunakan indeks harga spesifik karena sasarannya perubahan harga spesifik. Nah, selanjutnya itu mengabaikan untung atau rugi daya beli. Selanjutnya itu ada standar akuntansi perubahan harga. Pada April 2011, sejalan dengan kebijakan konvergensi dengan IFRS, DSAK-IAI menerbitkan PSAK 63 tentang pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. PSAK 63 ini memiliki tanggal efektif itu 1 Januari 2012 dan berlaku untuk semua perusahaan yang melaporkan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Dalam PSAK 63 ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang tingkat inflasi tertentu yang dianggap sebagai kondisi hiperinflasi.
PSAK 63 hanya menetapkan indikasi-indikasi tertentu di mana hiperinflasi dianggap terjadi. Salah satu indikatornya adalah ketika terjadi tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau melebihi 100%. PSAK 63 ini diterbitkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi kondisi krisis di mana Indonesia secara historis pernah mengalami hiperinflasi. Mengacu pada pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, maka standar ini menjadi relevan meskipun diharapkan kondisi hiperinflasi semakin jarang terjadi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.